Sementara itu, Saudara, TNI Angkatan Laut hari ini akan menggelar parade kapal perang di perairan Teluk Jakarta. Dan ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Menurut rencana, Saudara, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam acara atau dalam agenda Presidential Inspection di perairan Teluk Jakarta. Seperti yang Anda saksikan bersama, ini adalah visual di mana Presiden Prabowo Subianto sudah hadir dalam agenda Presidential Inspection di perairan Teluk Jakarta. Selain parade kapal perang, parade akan diisi dengan sejumlah atraksi kekuatan TNI Angkatan Laut, termasuk ada pula demonstrasi pasukan khusus. Dan ini adalah visual di mana di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara, di Mako Kolin Lamil, Jakarta, di mana Presiden Prabowo Subianto sudah hadir dalam acara Presidential Inspection di Mako Kolin Lamil, Jakarta. Inspeksi direncanakan akan menggunakan kapal perang KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Pengecekan masuk ke dalam rangkaian HUT TNI ke-80 yang nantinya akan dipusatkan pada tanggal 5 Oktober mendatang. Presiden Prabowo Subianto, Saudara, akan mengecek kapal perang sebagai bentuk kesiapan kapal perang TNI Angkatan Laut khususnya, baik dari segi alutsista dan kesiapan personil. Kapal, Saudara, akan dijadwalkan berlayar pada pukul 10 pagi ini. Presiden Prabowo Subianto juga direncanakan akan ikut berlayar menggunakan kapal KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992 yang akan berlayar di Teluk Jakarta selama kurang lebih 2,5 jam. Perlu diketahui total ada 51 kapal yang berlayar mengikuti inspeksi Presiden ini, dan tidak hanya unsur dari kapal perang saja, Saudara, tapi juga disertai dengan unsur kapal Angkatan Darat, Bakamla, dan juga nelayan. Selain itu juga nantinya akan ditampilkan unsur udara dari Puspenerbal, mulai dari pesawat, helikopter, sampai kepada drone nirawak yang tentu saja menjadi bagian penting dalam unsur kekuatan sistem persenjataan armada terpadu. Yang Anda saksikan ini adalah visual di mana di wilayah Mako Kolin Lamil, Jakarta, tepatnya di wilayah Tanjung Priok, Jakarta, di mana dalam visual terlihat gambar dari udara, yakni adalah kapal perang KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Dan kapal ini, Saudara, rencananya akan membawa Presiden Prabowo Subianto dan juga rombongan yang rencananya Presiden akan melakukan pengecekan kapal perang sebagai bentuk kesiapan kapal perang TNI Angkatan Laut, baik itu dari segi alutsista dan kesiapan personel menjelang HUT ke-80 TNI. Pengecekan ini masuk ke dalam agenda Presiden, yakni Presidential Inspection di Mako Kolin Lamil, Jakarta. Seperti yang kita tahu, Saudara, Presiden Prabowo Subianto sudah hadir dalam inspection atau inspeksi Presidential Inspection di Mako Kolin Lamil, Jakarta, Saudara, dan rencananya inspeksi
akan menggunakan kapal perang KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Lebih lengkap soal Presidential Inspection di Mako Kolin Lamil, Jakarta. Seperti yang kita tahu, Presiden Prabowo Subianto sudah hadir untuk nantinya juga akan mengecek bagaimana kesiapan kapal perang termasuk dengan personil dan juga alutsista. Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia, yang berada di Mako Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Triksi, jadi bisa Anda informasikan nanti agendanya seperti apa inspeksi yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya, Adisti, jadi nanti rencananya Presiden Prabowo Subianto beserta beberapa menteri yang tadi kami lihat juga sudah hadir di KRI Rajiman Widyo Diningrat ini akan melihat bersama-sama bagaimana unjuk kebolehan dari kekuatan TNI Angkatan Laut kita. Nah, di sini bisa saya sampaikan ini nampaknya kapal sebentar lagi akan berlayar karena sudah ada persiapan, lalu kemudian juga ada Presiden Prabowo Subianto yang juga sudah hadir di sini dan nampaknya sebentar lagi akan naik ke lantai 2 ke tempat di mana nanti Presiden Prabowo Subianto dan juga jajarannya menyaksikan secara langsung atraksi dari TNI Angkatan Laut. Nah, ada beberapa atraksi yang nanti akan diperlihatkan, yakni dari yang dipimpin oleh KRI Brawijaya 320. Ini merupakan kapal perang terbesar di Asia Tenggara. Ada sejumlah pasukan yang dikerahkan seperti misalnya pasukan khusus laut, lalu kemudian juga nanti ada 51 unsur kapal perang yang akan diperlihatkan. Masing-masing memiliki kelebihannya dan kemudian juga memiliki perlengkapan-perlengkapan yang berbeda yang nanti akan diperlihatkan. Sementara itu, dari unsur kapal kedinasan ada dari ADRI, Bakamla, Basarnas, Polairut, KKP, KPLP, dan Perhimpunan Kapal Nelayan juga turut akan berlayar mengikuti parade kapal perang TNI Angkatan Laut. Nah, ini akan memperlihatkan bagaimana kekuatan militer Indonesia yang saat ini sudah berkembang di era modern. Melihat dari KRI Brawijaya 3 Kekuatan Armada TNI Angkatan Laut ini memiliki daya gentar dan siap menjaga laut Indonesia dari segala macam ancaman baik militer maupun juga non-militer. Selain dari ada kapal perang, kemudian juga ada kapal lainnya yang akan diperlihatkan dalam parade kapal perang TNI Angkatan Laut. Nanti TNI Angkatan Laut ini juga akan memamerkan kekuatan penerbangan Angkatan Laut. Jadi akan ada pesawat CN-235, Kasa NC-212, Heli Bell 412, serta Heli Center dan 3 unmanned aerial vehicle dan juga berupa drone nirawak. Nah, selain itu sebenarnya nanti juga akan bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat atraksi maupun juga parade kapal perang TNI Angkatan Laut ini. Masyarakat bisa melihat secara langsung tembakan meriam kapal perang RBU 6000 anti kapal selam. Lalu kemudian juga ada tembakan multi-launcher rocket system RM-70 Grade yang akan onboard di KRI Teluk Amboina 503. Jadi itu adalah sedikit keterangan-keterangan yang nantinya bisa dilihat secara langsung Adisti dan juga saudara
Dan nanti Presiden Prabowo Subianto selain menyaksikan bagaimana parade dan kekuatan dari TNI Angkatan Laut, Presiden Prabowo Subianto juga rencananya nanti akan menyematkan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama dan Samkarya Nugraha kepada 18 prajurit TNI. Nah, kalau Bintang Yuda Dharma Pratama ini adalah tanda kehormatan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati jasa dharma bakti seseorang yang dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh bangsa dan negara. Ini diberikan kepada mereka yang telah mendharma baktikan diri dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas, serta menghasilkan karya yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh negara. Sementara untuk Samkarya Nugraha adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada Satuan Tentara Nasional Indonesia. Dalam pelaksanaannya, yang menerima nanti adalah seseorang yang berjasa dalam suatu operasi militer dan pembangunan untuk pertahanan negara dan bangsa. Jadi kita akan melihat setidaknya 2 kegiatan atau agenda menarik pada hari ini, Adisti. Dilihat juga bagaimana ini momennya adalah rangkaian ulang tahun TNI ke-80. Jadi nanti kalau di tanggal 5 kita akan melihat defile di Monas. Nah, pada hari ini kita akan melihat parade kapal perang TNI Angkatan Laut yang akan mempertunjukkan berbagai macam kekuatan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut kita. Kalau kami lihat di tempat ini, bukan hanya Presiden Prabowo Subianto saja yang hadir, tapi juga ada Menkom Digi Muti Hafid, lalu kemudian juga ada Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, ada Menhan Syafri Samsudin, lalu kemudian yang kami lihat juga ada dari KKP yang nanti akan bersama-sama di sini menyaksikan atraksi dari TNI Angkatan Laut atau yang bisa dikenal dengan sailing pass. Nah, tapi kita akan melihat lagi lebih banyak nanti, Adisti, ketika Presiden Prabowo Subianto dan juga jajaran menterinya ini sudah menuju ke tempat acara, karena nampaknya Presiden Prabowo Subianto ini masih berbincang dan beberapa menteri juga masih bersiap untuk menanti kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto di tempat acara. Kita akan lihat bersama-sama seperti apa keseruan dan kekuatan dari TNI Angkatan Laut kita, Adisti. Iya, Triksi, informasinya kan direncanakan Presiden ini juga akan ikut berlayar menggunakan kapal KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat, begitu ya, 992. Yang nantinya akan berlayar di Teluk Jakarta selama kurang lebih 2,5 jam. Nah, Anda sudah mendapatkan informasi di pelayaran selama 2,5 jam ini, agenda yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto apa saja? Apakah juga mencakup pengecekan kesiapan personil, kemudian pengecekan armada atau kapal perang di sana, atau seperti apa informasi yang Anda dapatkan, Triksi? Iya, betul sekali. Jadi memang selain nanti akan melihat secara langsung atraksi dari kekuatan TNI Angkatan Laut kita, tentu karena ini disebut dengan presidential inspection, jadi akan ada pantauan atau inspeksi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para prajurit, kemudian juga armada-armada yang kita miliki, dan juga tadi yang disampaikan adalah akan memberikan bintang jasa kepada beberapa personel tentara Republik Indonesia atau tanda kehormatan. Nah, selain itu juga nanti Presiden Prabowo Subianto akan melihat secara langsung bagaimana kesiapan dari
kapal perang, lalu kemudian juga bagaimana kekuatan dari kapal perang yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia dalam mempertahankan wilayah dan mempertahankan negara. Seperti apa kekuatannya, seperti apa kapal-kapal yang dimiliki, termasuk juga prajurit-prajuritnya yang tadi beberapa sudah sempat dilakukan inspeksi oleh Presiden Prabowo Subianto ketika tiba di Kolan Lamil, Jakarta Utara. Adisti. Kita akan update lagi bagaimana informasi terkini di sana. Terima kasih Triksi Valencia melaporkan langsung dari Mako Kolin Lamil di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saudara, seperti yang kita ketahui, masih dalam rangkaian HUT ke-80 TNI, Presiden Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan akan melakukan atau hadir dalam acara Presidential Inspection di Mako Kolin Lamil, Jakarta. Dan inspeksi ini akan dilakukan dengan menggunakan salah satunya adalah kapal perang KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Dan pengecekan ini masuk ke dalam rangkaian HUT TNI ke-80 yang akan diperingati pada tanggal 5 Oktober mendatang. Seperti yang kita ketahui, saudara, hari ini Presiden Prabowo Subianto sudah hadir dalam agenda Presidential Inspection yang masuk ke dalam rangkaian hari ulang tahun ke-80 TNI. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pengecekan kapal perang sebagai bentuk kesiapan kapal perang TNI Angkatan Laut, baik dari segi alutsista dan kesiapan personil, yang rencananya, saudara, dijadwalkan kapal akan berlayar pada pukul 10 pagi ini. Dan Presiden juga dijadwalkan memang ikut berlayar menggunakan kapal KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992 yang akan berlayar di Teluk Jakarta selama kurang lebih 2,5 jam. Perlu diketahui, saudara, total ada 51 kapal yang berlayar mengikuti inspeksi Presiden ini. Dan tidak hanya dari unsur kapal perang saja, tapi juga disertai dengan unsur kapal dari Angkatan Darat, Bakamla, dan juga kapal nelayan. Menjelang hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, saudara, puluhan kapal perang TNI Angkatan Laut akan menunjukkan kekuatan maritimnya di hadapan Presiden Republik Indonesia, yakni Prabowo Subianto, dalam kegiatan Presidential Inspection on board di kapal markas KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992 yang akan berlayar di Teluk Jakarta tepat pada pukul 10 pagi ini. Lebih lengkap bagaimana agenda Presidential Inspection ini kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan. Jona, selamat pagi Jona. Jona, bisa Anda informasikan saat ini Anda berada di dalam kapal KRI Rajiman Widyo Diningrat 992 bersama dengan Presiden Prabowo Subianto atau di kapal apa, Jona? Bisa Anda gambarkan dan ceritakan bagaimana suasana di sana, Jona? Ya, di sana saya sudah berlayar, jadi sesungguhnya kami satu kapal dengan Presiden, jadi kurang lebih kami sudah berlayar atau keluar dari Dermaga Kolin Lamil sekitar 5 menit, dan kami ini berlayar ke arah Jakarta. Jadi untuk berlayar sendiri, Oke, Jona, sepertinya Anda memang berada di dalam kapal di tengah laut, tengah berlayar juga dalam acara Presidential Inspection bersama dengan Presiden Prabowo Subianto juga. Tampaknya sinyal Anda masih kami harus perbaiki kembali begitu ya, karena berada di tengah laut atau di tengah Teluk Jakarta. Kami nanti akan update lagi perkembangan dari sana. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan.
Seperti yang kita ketahui, Saudara, masih dalam rangkaian HUT ke-80 TNI, Presiden Prabowo Subianto memang akan menghadiri kegiatan Presidential Inspection di kapal markas KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 yang berlayar di Teluk Jakarta. Dan dalam agenda Presidential Inspection ini akan dipimpin oleh kapal perang terbesar di Asia Tenggara, yakni KRI Brawijaya 320 milik TNI Angkatan Laut, yang juga akan mengerahkan pasukan khusus laut atau Pasusla. Serta yang tadi sudah kami sebutkan ada 51 kapal perang yang juga akan diikutsertakan dalam agenda Presidential Inspection ini. Selain itu, Saudara, TNI Angkatan Laut juga akan memamerkan bagaimana kekuatan penerbangan Angkatan Laut atau penerbal dengan menerbangkan pesawat udara, diantaranya ada Bonanza, Piper CN235, Kasa NC212, Heli Bell 412, kemudian juga ada Heli Panther, serta ada 3 drone nirawak. Ternyata masyarakat sipil juga bisa ikut hadir, turut menyaksikan secara langsung bagaimana nantinya ada tembakan meriam kapal perang, RBU 6000 anti kapal selam, serta ada tembakan multi-launcher roket, Saudara. Seperti yang kita saksikan bersama, Saudara, sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto sudah hadir. Ada Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian juga ada Menkom Digi, juga ada Mutia Hafid, kemudian ada Menteri Kelautan dan Perikanan, ada Wahyu Sakti Trenggono juga sudah hadir dalam acara Presidential Inspection ini. Dan seperti yang kita ketahui, Saudara, Presiden Prabowo Subianto juga sudah hadir di acara Presidential Inspection, dan saat ini, Saudara, sudah berlayar juga di KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 yang rencananya akan berlayar di Teluk Jakarta selama kurang lebih 2,5 jam. Dan dalam acara ini, Saudara, nantinya Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pengecekan kapal perang sebagai bentuk kesiapan kapal perang TNI Angkatan Laut, baik dari segi alutsista, kemudian bagaimana kesiapan personil dari TNI Angkatan Laut itu sendiri. Dan total ada 51 kapal yang berlayar mengikuti inspeksi Presiden ini, tidak hanya dari unsur kapal perang, tapi juga disertakan dari unsur kapal Angkatan Darat, Bakamla, dan juga ada juga dari kapal nelayan. Selain itu juga nantinya akan ditampilkan dari unsur udara, dari Puspenerbal, mulai dari pesawat helikopter sampai kepada drone nirawak, yang tentu saja akan menjadi bagian penting dalam unsur kekuatan sistem senjata armada terpadu. Kami nanti akan update lagi bagaimana perkembangan terkini dari wilayah Tanjung Priok, Jakarta, masih dalam rangkaian HUT ke-80 TNI. Kita akan jeda dulu, usai jeda kami akan kembali dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, hari ini Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Presidential Inspection di Mako Kolin Lamil, Jakarta. Dan seperti yang kita tahu, Saudara, saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan inspeksi dengan menggunakan kapal perang KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992. Pengecekan ini tentu saja masuk ke dalam rangkaian HUT TNI ke-80 yang nantinya akan diperingati pada tanggal 5 Oktober mendatang, Saudara. Pengecekan kapal perang oleh Presiden Prabowo Subianto ini dilakukan
sebagai bentuk kesiapan kapal perang TNI Angkatan Laut baik dari segi alutsista dan kesiapan personil. Dan seperti yang kita tahu, Saudara, Presiden Prabowo Subianto saat ini sudah berlayar dan berlayar ini dimulai pada pukul 10 pagi tadi. Presiden saat ini sedang berlayar menggunakan kapal KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 di Teluk Jakarta kurang lebih selama 2,5 jam. Dengan menggunakan kapal KRI Dr. Rajiman, Saudara, Presiden Prabowo Subianto nantinya akan melakukan pengecekan terkait dengan kesiapan kapal perang, termasuk juga kesiapan personil dan juga alutsista pastinya. Presiden akan berlayar atau sudah berlayar di Teluk Jakarta selama kurang lebih 2,5 jam. Dan total, Saudara, ada 51 kapal yang berlayar mengikuti inspeksi Presiden ini. Tentu saja tidak hanya dari unsur kapal perang Angkatan Laut, tapi juga melibatkan unsur kapal dari Angkatan Darat, ada juga dari Bakamla dan juga nelayan, Saudara. Dan lebih lengkap bagaimana agenda Presiden dalam Presidential Inspection, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Jonah Hamonangan yang saat ini berada di kapal perang KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Selamat pagi, Jonah. Jonah, selamat pagi. Baik, mungkin kita mengalami kendala teknis sinyal karena saat ini, Saudara, rekan kami jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan berada di dalam kapal KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 bersama dengan Presiden dan juga rombongan yang masuk ke dalam agenda Presidential Inspection yang saat ini tengah berlayar di Teluk Jakarta. Dan pelayaran ini akan berlangsung selama 2,5 jam lamanya, Saudara. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek bagaimana kesiapan kapal perang TNI Angkatan Laut, baik itu dari kesiapan alutsista, kesiapan personil, termasuk di dalamnya. Terjadi sinyal. Jonah, selamat pagi. Jonah, bisa mendengar suara Adisti di studio? Iya, Jonah bisa diceritakan Anda saat ini berada di KRI Dr. Rajiman 992 bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Presidential Inspection. Nah, saat ini seperti apa situasi dan juga kondisinya pengecekan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, Jonah? Ya, di sini. Jadi posisi sekarang kita sedang menuju arah Teluk. Jadi kurang lebih kita sudah berlayar kita 20 menit keluar tadi dari dermaga Koril Amil. Jadi untuk menuju titik inspeksi ini kurang lebih antara 20 sampai 20 menit lagi. Jadi memang agak cukup jauh dikarenakan butuh ruang atau space dalam rangka untuk inspeksi ketika nanti kapal bisa melewati. Nah, untuk inspeksi ini sendiri, jadi nanti lokasi atau letaknya berada di sisi kanan kapal atau lambung kanan. Jadi nanti Presiden berada di geladak luar dan ada bangku atau kursi itu menghadap ke sebelah kanan. Jadi posisinya adalah nanti kapal-kapal akan melintas dari sisi lambung kanan dan nanti akan melintas berlawanan dengan arah kapal. Nah, untuk kapal-kapal yang nanti akan melintas, nanti akan dipimpin langsung oleh KRI Brawijaya. Ini adalah kapal perang baru yang baru saja sampai ke tanah air di awal September. Dan nanti akan diikuti oleh kapal lainnya. Ada kapal dari kelas frigat, ada juga dari korvet, dan juga dari kelas-kelas lainnya. Yang pasti untuk kapal perang yang nanti akan diikutkan di Presidential Inspection ini akan juga berkombinasi dengan kapal-kapal dari sipil. Kami melihat dari list yang ada, ini nanti ada juga dari kapal dari Angkatan Darat
ya kapal ADRI, terus ada juga dari KKP, ada juga kapal-kapal lain nanti akan ikut serta. Nah, nanti diakhiri dengan kapal-kapal nelayan, dan ini menunjukkan bagaimana sinergitas khususnya antara TNI dengan unsur masyarakat maritim lainnya. Nah, terkait dengan adanya presidential inspection ini atau inspeksi presiden ini nanti juga akan ditampilkan flypass. Jadi unsur udara yang dimiliki oleh Angkatan Laut atau dari pus penerbal. Jadi nanti ada tampilan dari heli, ada juga pesawat, dan juga nanti ada drone yang nanti akan melintas di depan dari kapal kami untuk bisa ditampilkan di depan Presiden Prabowo. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, posisi saya ini masih berlayar keluar dari dermaga Kolin Lamil. Jadi untuk view yang sekarang di depan saya ini banyak sekali kapal-kapal yang masih lego jangkar, ada kapal dagang, ada juga mungkin kapal-kapal pengangkut seperti bahan cair yang memang mereka mungkin lagi sedang menunggu masuk khususnya untuk bisa sandar di Tanjung Priok. Jadi sekarang kita masih keluar, dan untuk pelayaran kali ini kami melihat di sebelah kiri sebelah kanan ini ada kapal, ada juga dari pasukan kata yang ikut mengeskort atau mengawal khususnya menuju ke arah Teluk Jakarta. Jadi terkait dengan adanya rangkaian yang kami ikuti ini memang direncanakan akan kembali lagi ke dermaga Kolin Lamil antara 2,5 jam sampai 3 jam. Jadi untuk rangkaiannya ini murni berlayar, tidak ada nanti sandar di pulau atau apa. Nanti ketika sudah sampai Teluk Jakarta sudah menginspeksi kapal. Nanti ada juga pemberian anugerah atas Samkarya. Nanti setelahnya akan kembali lagi. Jadi memang rangkaiannya memang cukup padat dan dipadatkan ketika kita berlayar ini. Yang pasti saat ini kalau kita lihat untuk cuaca, untuk ombak memang cenderung tenang, tapi memang anginnya cukup kuat. Dan tadi saya juga mendengar laporan dari orang-orang kapal, mereka mengatakan memang anginnya cukup kuat. Tapi diharapkan nanti ketika sudah inspeksi atau presidential inspection, nanti angin di tengah atau di sekitar Teluk Jakarta tidak terlalu kuat. Jadi memang ini cukup menguntungkan untuk bisa view atau melihat. Nah, untuk unsur-unsur lain yang kami lihat memang untuk seperti kapal dari KKP atau dari Angkatan Darat ini memang tidak terlalu banyak, cukup perwakilan saja. Ini hanya menunjukkan bagaimana sinergitas Angkatan Laut dengan matra lain ataupun dari instansi lain, khususnya dalam rangka menjaga laut atau maritim Indonesia ini. Adisti. Oke, menarik sekali untuk nanti kita akan update lagi. Tapi bagaimana proses inspeksinya sendiri begitu ya, tidak hanya soal alutsista, tapi kemudian juga kesiapan personil TNI khususnya Angkatan Laut ini masuk dalam agenda presidential inspection ini. Ya, Desi, kalau kita melihat dari adanya presidential inspection, ini sebenarnya adalah rangkaian yang meniru atau persis seperti namanya Admiral Inspection atau inspeksi laksamana. Jadi kalau di Angkatan Laut ini adalah sebuah tradisi ketika pergantian kasal atau pergantian dari pangko armada, ini memang rutin dinamakan dengan Admiral Inspection. Jadi kasal ataupun pangko armada menggunakan kapal yang lebih kecil seperti KAL ya. Nah, kapal ini akan berpatroli dan berkeliling dan akan melihat kapal-kapal yang ada di dermaga. Nah, dikarenakan ini adalah inspeksi langsung presiden ini karena ratu rangkaian dengan TNI, maka dinamakan dengan presidential inspection. Jadi sebenarnya apa makna atau fungsi dari presidential inspection ini adalah menguji kesiapan dan menampilkan kepada presiden dari Angkatan Laut bagaimana kemampuan Angkatan Laut, dan juga ini pertanggungjawaban Angkatan Laut juga kepada negara atas pajak yang dibayar oleh masyarakat dan atau dibayarkan berupa kehadiran dari kapal perang. Jadi memang dari kapal-kapal yang nanti akan ditampilkan, dimulai dari KRI Brawijaya, kapal yang paling modern, kapal yang paling canggih, di mana ini menunjukkan bagaimana kesiapan Angkatan Laut dalam menjawab mungkin tantangan atau juga ancaman, itu nanti akan diwujudkan dalam inspeksi dari kapal perang ini. Apakah nanti akan ada pernyataan dari Presiden atau tidak terkait dengan ada inspeksi, kita masih menunggu, tapi yang pasti adalah pesan yang sangat kuat yang kami melihat dari inspeksi kapal perang atau presidential inspection adalah bagaimana negara hadir, bagaimana TNI Angkatan Laut bisa menjawab dari adanya perintah presiden, baik mungkin OMP ataupun OMSP. Jadi ini kesempatan yang sangat baik menjelang HUT TNI di 5 Oktober, di tanggal 2 Oktober ini presiden bisa melihat bagaimana gelar kekuatan kemampuan Angkatan Laut berupa presidential inspection atau melihat langsung kekuatan kapal perang yang melintas di depan kapal kita saat ini. Oke. Adisti.
Oke, Presiden akan melihat bagaimana kesiapan kapal perang begitu ya, masih dalam rangkaian HUT ke-80 TNI. Nah, Jona, pada kesempatan yang sama kita juga tahu Presiden juga akan menyematkan tanda kehormatan. Nah, bisa Anda jelaskan ini, Jona? Jona? Iya, Disi. Ya, kita tahu selain juga akan melihat bagaimana kesiapan dari kapal perang, termasuk juga personil alutsista. Nah, dalam kesempatan ini juga Presiden juga akan menyematkan tanda kehormatan juga. Bisa Anda jelaskan ini, Jona? Ya, direncanakan juga Presiden akan memberikan kehormatan atau SAM, ya, SAM Adikarya ini di geladak belakang. Jadi kami tadi melihat bagaimana persiapannya, ada juga bendera-bendera satuan, dan juga ada juga banyak dari para pamen atau pelatih TNI AL yang apapun dari matra lain yang mereka hadir khususnya dalam rangka pemberian. Memang ini cukup beragam, ada dari Angkatan Darat, ada Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jadi ini menjadi satu rangkaian di Presiden Inspection ini, Presiden akan memberikan penghargaan langsung atau penghargaan khusus kepada komandan satuan yang satuannya berjasa atau mereka melakukan tugas-tugas khusus atau hal lainnya. Jadi ini dilakukan bersamaan di atas kapal perang. Jadi kita akan melihat bagaimana jalannya pemberian SAM Karya ini diberikan. Tentu saja pasti ada pesan khusus atau makna yang kenapa diberikan. Kalau kita melihat dari timelinenya atau dari rangkaian yang kita perhatikan menjelang HUT TNI ini banyak sekali agenda-agenda dan tentu saja ini menunjukkan bagaimana tingginya kepedulian Presiden Prabowo khususnya kepada pertahanan Indonesia atau militer Indonesia. Banyak sekali mungkin penekanan khusus atau mungkin hal-hal yang cukup spesifik yang disampaikan dan saja ini menunjukkan adanya penekanan langsung ya atau bisa dikatakan mungkin sentuhan-sentuhan khusus dari Presiden kepada pertahanan Indonesia. Salah satunya adalah dengan memberikan penghargaan, memberikan mungkin tanda anugerah. Ini sebagai satu contoh yang baik atas pencapaian yang sudah dilakukan oleh para satuan-satuan yang ada di TNI sendiri. Oke, menarik sekali nanti untuk kita simak bagaimana setelah Jona Hamonangan yang juga berada di KRI, Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992 bersama dengan Presiden Prabowo Subianto berlayar bersama di Teluk Jakarta, begitu ya, untuk juga dalam agenda Presidential Inspection selama 2,5 jam lamanya. Nanti kita akan tunggu bagaimana cerita dari Jona selanjutnya. Terima kasih Jona Hamonangan sudah berbagi ceritanya. Oke, baik, terima kasih Jona. Kami akan jeda dulu sejenak, saudara. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Kami akan segera kembali. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Lintang Pudias Tuti, saudara. Terkait dengan HUT ke-80 TNI, Presiden saksikan parade kapal perang untuk Presidensial Inspeksi HUT TNI. TNI Angkatan Laut akan menggelar parade kapal perang di perairan Teluk Jakarta hari ini. Ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Menurut rencana atau tadi sudah terlaksana, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam agenda Presidential Inspection di perairan Teluk Jakarta. Selain parade kapal perang, parade akan diisi dengan sejumlah atraksi kekuatan TNI Angkatan Laut termasuk demonstrasi pasukan khusus. Dan saudara, ini adalah gambar terbaru dari atas kapal markas KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992. Di sini Presiden Prabowo Subianto berlayar ke Teluk Jakarta untuk menyaksikan sailing pass kapal perang TNI AL selama 2,5 jam. Presiden Prabowo menaiki kapal markas KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992 tadi sekitar pukul 10 dan akan berlayar selama 2,5 jam. Dan saudara, kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia
yang akan melaporkan langsung bagaimana situasi terkini di sana. Triksi, selamat siang, bisa Anda ceritakan kemeriahan yang ada di sana, Triksi? Ya, Lintas. Sampai saat ini memang kapal KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 atau yang lebih dikenal dengan kapal rumah sakit ini sudah berlayar dan kita akan menuju agak ke tengah sebenarnya, Linta, untuk bisa melihat secara langsung seperti apa parade kapal perang yang menjadi kekuatan dari TNI Angkatan Laut kita. Atau lebih dikenal ini dengan sailing pack. Ini adalah kali kedua yang mempertunjukkan bagaimana kekuatan militer Indonesia yang berkembang sampai saat ini, diperbarui dari setiap peralatan, dari setiap kapal perang, karena nantinya yang akan diperlihatkan dalam parade kapal perang ini ada berbagai macam jenisnya. Seperti misalnya ada kapal perang yang terbesar di Asia Tenggara, yakni KRI Brawijaya 320. Jadi yang nanti akan memimpin dari parade kapal perang pada hari ini. Lalu kemudian juga ada pasukan khusus laut yang dikerahkan, yang akan memperlihatkan atraksi-atraksi. Lalu kemudian juga ada 5 unsur kapal perang yang terdiri dari 6 fregat, 10 korvet, 2 kapal selam, 3 kapal LST dan LPD, 16 kapal cepat, 2 kapal ranjau, 6 kapal patroli, 4 kapal bantu, dan 2 kapal latih taruna Akademi Angkatan, yaitu KRI Dewa Ruci dan KRI Bima Suci. Nanti juga akan ada kapal dari kedinasan yang ikut berparade, seperti misalnya dari ADRI, Bakamla, Basarnas, Polairut, KKP, KPLP, dan Perhimpunan Kapal Nelayan. Jadi kita bisa melihat nanti kapal nelayan juga ikut berparade dalam parade kapal perang TNI Angkatan Laut ini. Nah, bukan hanya kapal perang saja, maksud saya nanti akan diperlihatkan kekuatannya dan juga atraksinya. Kita juga akan melihat bagaimana TNI Angkatan Laut ini akan memamerkan kekuatan di penerbangan Angkatan Laut. Jadi ada penerbangan juga di Angkatan Laut ya. Jadi nanti akan ada atraksi menerbangkan pesawat udara di antaranya Bonanza, Piper, Kasa NV212, Helibel 412, serta Helipanther, dan 3 unmanned aerial vehicle berupa drone nirawak. Nah, ini atraksinya pada siang hari ini. Termasuk juga nanti yang akan dilihat adalah pemberian tanda kehormatan oleh Presiden Prabowo Subianto langsung. Tanda kehormatannya nanti akan diberikan. Jadi yang pertama adalah menyematkan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama dan Samkarya Nugraha kepada 18 prajurit. Ya, Triksi, tentu sangat menarik pertunjukan atau parade dari TNI AL ini, bagaimana alutsista dan kapal perang, tidak hanya kapal perang saja, ada juga pertunjukan di udara dan air, bagaimana antusiasme masyarakat, karena ini tentu akan menjadi tontonan menarik begitu. Alutsista kita dikeluarkan dan ditunjukkan ke masyarakat, bagaimana Anda melihat antusiasme masyarakat? Triksi masih bersama saya. Ya, saudara, ini adalah visual bagaimana peserta prajurit dan kapal dari TNI
Angkatan Laut. Dan ini adalah visual kapal di atas kapal Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992. Presiden Prabowo Subianto menghadiri kegiatan Presidential Inspection di kapal markas KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992 yang akan berlayar ke Teluk Jakarta untuk menyaksikan sailing pass kapal perang TNI AL. Tadi Presiden Prabowo tiba di Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Presiden Prabowo dijadwalkan untuk menaiki atau melakukan inspeksi di kapal Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992 dan kabarnya saat ini tengah berlayar begitu. Prabowo akan melihat parade puluhan kapal perang TNI AL yang menunjukkan kekuatan maritimnya, saudara. Dan parade ini dipimpin oleh KRI Brawijaya 320, kapal perang terbesar di Asia Tenggara. Tidak hanya kapal perang yang dipertontonkan di sini untuk dilakukan parade, ada juga unsur kapal dari kedinasan lain seperti dari ADRI, Bakamla, Basarnas, Polairut, KKP, KPLP, dan Perhimpunan Kapal Nelayan yang menariknya juga turut berlayar di belakang parade kapal perang TNI Angkatan Laut. Selain itu, TNI AL juga akan memamerkan kekuatan penerbangan Angkatan Laut atau penerbal dengan menerbangkan pesawat udara diantaranya Bonanza, Casa NC-212, Heli Bell 412, serta Heli Panther, serta 3 Unmanned Aerial Vehicle atau UAV berupa drone nirawak. Ini merupakan rangkaian acara untuk menyambut HUT TNI ke-80 pada 5 Oktober mendatang, saudara. Menjelang HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia, puluhan kapal perang TNI Angkatan Laut menunjukkan kekuatan maritimnya di hadapan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam kegiatan Presidential Inspection saat on board di kapal markas KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992 yang berlayar, tepatnya saat ini masih sedang berlayar, menuju Teluk Jakarta. Perjalanan Presiden Prabowo diprediksi akan dilakukan selama 2,5 jam. Ini adalah visual Presiden Prabowo sebelum menaiki kapal Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992 untuk berlayar ke Teluk Jakarta menyaksikan sailing pass kapal perang TNI AL selama 2,5 jam, saudara. Tentu ini menjadi parade yang menarik untuk disaksikan oleh masyarakat karena TNI Angkatan Laut akan memamerkan sejumlah alutsista tidak hanya di laut tetapi juga di udara. Persiapan penganugerahan tanda kehormatan.
penganugerahan tanda kehormatan bintang Yuda Dharma Pratama oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan mengambil tempat. Tanda kehormatan bintang Yuda Dharma Pratama diberikan kepada Mayor Jenderal TNI Bangun Nawoko, jabatan Panglima Divisi Infanteri 3 Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, alumni Akademi Militer tahun 1992. Laksamana Muda TNI Fauzi SEMM MTR Opsla Mhan, jabatan Panglima Komando Armada 1 Komando Armada Republik Indonesia, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1991. Marsikal Muda TNI Beni Arfan, MMP, MMDS, MSS, jabatan Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1995. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia kembali ke tempat yang telah ditentukan. Penganugerahan tanda kehormatan Samkarya Nugraha oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan mengambil tempat. Tanda kehormatan Samkarya Nugraha. Satuan 71 Sandi Yuda Komando Pasukan Khusus. Batalion Infanteri 328 Dirgahayu Brigade Infanteri 17 Kujang 1 Kostrat. Batalion Infanteri 3303 Tridharma Brigade Infanteri 17 Divisi Infanteri 1 Kostrat. Komando Distrik Militer 1504 Ambon, Komando Daerah Militer 15 Patimura. Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut. KRI Dr. Rajiman W. Diodiningrat 992, Satuan Kapal Bantu Komando Armada 1. KRI Karil Satswit Tubun 356, Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 2. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun, Koda Eral 4 Batam. Pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sajat Ranai Natuna. Skadron Udara 6 Helikopter, Pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sanjaya. Skadron Pendidikan 102 Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Suci. Depo Pemeliharaan 70 Koharmat AU. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia kembali ke tempat yang telah ditentukan. Persiapan penganugerahan pangkat secara istimewa.
penganugerahan pangkat secara istimewa oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan mengambil tempat. Penganugerahan pangkat secara istimewa kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan HBL Mantiri, alumni Akademi Militer tahun 1962, berupa Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangdam Udayana, Asop Kasum Abri, dan Kasum Abri. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bibit Waluyo, alumni Akademi Militer tahun 1972, berupa Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Penogoro, Pangdam Jaya, dan Pangkostrat. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Didit Herdiawan, MPA MBA, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1984, berupa Laksamana TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Wakasal, Kasum TNI, dan Irjen TNI. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Ahmad Taufik Rohman SE, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1985, berupa Laksamana TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangarmabar, Wakasal, dan Kabakamlah. Marsikal Madya TNI Purnawirawan Doni Ermawan Taufanto MDS MSP, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1988, berupa Marsikal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Dansesko AU, Pangkoops AU2, dan Sekjen Kemhan. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Lodewik Pusung, alumni Akademi Militer tahun 1985, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangdiv 1 Pangdam 1 Bukit Barisan dan Asop Panglima TNI. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Untung Budi Harto, alumni Akademi Militer tahun 1988, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Sestama BNPT, Pangdam Jaya, dan Staf Khusus Kasat. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dadang Hendra Yuda, alumni Akademi Militer tahun 1988, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Kasubdit Propaganda BNPT, Karaum BNPT, dan Dirjen Pothan Kemhan. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Surawa Hadi, alumni Akademi Militer tahun 1985, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Asop Kasat dan Pusenif Pangdam Hasanuddin. Marsikal Muda TNI Purnawirawan Bonar H. Hutagaul SEMM, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1984, berupa Marsikal Madya TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Askomlek Panglima TNI, Tenaga Pengkaji Lemhanas RI, dan Staf Ahli Panglima TNI. Kolonel Infanteri Purnawirawan Restu Widiantoro MDA, alumni Akademi Militer tahun 1987, berupa Brigadir Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Danyon 11 Kopassus dan Brig 9 Kostrat dan Irda Mulawarman. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan kembali ke mimbar acara. Istirahatkan. Baik, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salam, om, swastiastu, namo buddhaya.
Saudara sekalian, hari ini kita menyampaikan beberapa penghargaan kepada para perwira yang telah berjasa, telah memberi pengabdian yang terbaik selama karirnya. Ada beberapa perwira yang kita beri kenaikan pangkat istimewa, walaupun mereka sudah pensiun, sebagai pengakuan terhadap sumbangan-sumbangan yang telah mereka berikan kepada negara dan bangsa. Semua perwira tinggi ini terus-menerus membuktikan walaupun mereka sudah pensiun, dedikasi pengabdian terhadap kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dan selama pengabdian mereka dalam dinas kemiliteran, mereka telah berbuat yang sangat berguna, bahkan melebihi panggilan tugas. Untuk itu saya mendapat kehormatan hari ini memberi penghargaan tersebut. Juga kepada satuan-satuan TNI yang juga telah memberi dharma baktinya dengan baik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada komandan-komandan satuan yang menerima penghargaan. Samkarya Nugraha adalah penghargaan dari Kepala Negara, dari Panglima tertinggi, sehingga ini merupakan suatu kehormatan yang harus dijaga oleh kesatuan saudara. Tadi juga ada 3 Panglima yang saya berikan juga tanda kehormatan, itu juga pengakuan terhadap prestasi dan sumbangan pengabdian saudara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jaga terus kehormatan bangsa dan negara. Utamakan selalu pengabdian kepada bangsa dan rakyat. Jangan pernah mengkhianati bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Perhatian selesai. Acara selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan menuju lokasi sailing dan flying pass. Selanjutnya kami undang yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, para menteri di jajaran Kabinet Merah Putih, beserta Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, hadirin serta undangan yang berbahagia. Ya, itu tadi saudara yang kita saksikan di layar kaca adalah Presiden Prabowo Subianto tidak hanya melakukan inspeksi dan pengecekan alutsista di KRI Rajiman Widyo Diningrat, Presiden juga menyematkan sejumlah penghargaan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama dan Samkarya Nugraha kepada 18 prajurit TNI dalam kegiatan Presidential Inspection di atas KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992 di Teluk, Jakarta pada hari ini. Saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Untuk informasi selanjutnya terkait dengan Presidential Inspection bisa Anda saksikan di program-program kami selanjutnya. Saya Lintang Budiastuti, sampai jumpa.